Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Nama saya Mira Merawati, dan saya adalah salah satu staf dosen dari Teknik Geologi Universitas Trisakti dengan spesifikasi keilmuan di bidang petrologi dan mineralogi, baik skala megaskopis ataupun skala mikroskopik. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan metode pengajaran saya dalam kuliah mineralogi dengan menggunakan metode DIA yang terdiri dari Delivery, Interactive, and Assessment. Tapi sebelum beranjak lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu mengenai mata kuliah yang saya ampu ini. Mata kuliah mineralogi atau MGN 6414 merupakan mata kuliah dengan bobot pengajaran 4 SKS. Mata kuliah ini diampu oleh mahasiswa Teknik Geologi semester 2 dan merupakan prasyarat untuk pengambilan mata kuliah geologi serta untuk pengambilan mata kuliah geologi lapangan. Metode DIA saya dalam penyampaian mata kuliah mineralogi, delivery, kuliah dilakukan melalui metode sinkronos dan juga asinkronos. Pada sinkronos, materi diberikan secara langsung melalui perkuliahan secara online. Dalam hal ini saya menggunakan platform Zoom dan terkadang saya juga menggunakan Google Meet. Sedangkan untuk asinkronos, materi pembelajaran diberikan melalui video yang dapat diakses melalui link YouTube yang saya berikan. Selanjutnya, mahasiswa juga difasilitasi Google Classroom sebagai sarana untuk mendiskusikan literatur bahan bacaan, wadah untuk memberikan tugas sekaligus memfeedback tugas bacaan, selanjutnya studi kasus untuk dikerjakan secara berkelompok. Adapun dalam perkuliahan ini saya menggunakan literatur berupa buku ajar mineralogi yang saya susun sendiri dalam bahasa Indonesia, seperti yang bisa kita lihat di bawah ini. Dan selain itu, saya juga selalu menyarankan mahasiswa untuk membaca buku pendamping berupa textbook mineralogi yang disusun dalam bahasa Inggris. Tantangan dalam perkuliahan kali ini adalah bagaimana pengajaran atau silabus 4 SKS dapat disajikan secara online di mana mahasiswa tidak diberi kesempatan untuk memegang sendiri mineralnya, memegang alat peraga, dan menguji segala macam konsep dan teori yang saya berikan di kelas. Untuk mensiasati hal ini, maka saya memberikan alternatif berupa model 2 dimensi rancang bangun kristal yang desainnya saya berikan melalui Google Classroom untuk mahasiswa print dan rakit secara manual, sehingga alat peraga ini diharapkan dapat mengganti peraga mineral atau peraga kristal yang sebenarnya tersedia di kampus, tapi karena kendala pandemi tidak dapat mereka akses. Interaktif adalah menyampaikan materi pengajaran dengan metode yang interaktif. Trik yang saya lakukan di sini adalah saya senantiasa menunjukkan slide-slide presentasi yang menyuguhkan banyak animasi ataupun berupa gambar dan juga poin-poin singkat. Dalam pembelajaran biasanya saya akan melontarkan banyak pertanyaan dan juga ada skor khusus yang sengaja dipersiapkan untuk mahasiswa yang terlibat aktif dalam menjawab pertanyaan. Di akhir kuliah, biasanya saya akan memberikan kuis singkat yang dilakukan secara online melalui Quizzes. Pemberian kuis secara online ini ditujukan agar mahasiswa bisa melihat secara langsung perolehan nilainya saat itu juga, dan tertantang untuk bisa menunjukkan perolehan yang terbaik di antara rekan-rekannya. Adapun untuk assessment, mata kuliah dijelaskan dari sejak awal perkuliahan, meliputi skema penilaian, bobot tugas,
serta posisi perolehan nilai mahasiswa apabila mahasiswa tersebut lalai mengumpulkan tugas. Demikian penjelasan metode pembelajaran DIA dari saya, dan setelah ini saya akan memberikan cuplikan atau rekaman dari salah satu video pembelajaran mata kuliah saya yang dilakukan melalui platform Zoom. Terima kasih. Tadi bentuk sudah subhedral, yang ini subhedral, terus kebetulan yang ini prismatik panjang, kalau yang ini poligon. Nah kalau ini kira-kira dia punya belahan nggak? Yang ini. Kira-kira ini punya belahan tidak? Tidak, Bu. Tidak. Dia hanya punya irregular fracture. Mineral seri bowen yang tidak punya belahan itu mineral mafic. Mineral mafic seri bowen yang tidak punya belahan itu adalah olivine. Jadi olivine itu tidak punya belahan. Oke, kalau melihat ada mineral colorful, ini kan colorful ya. Ada mineral, kalau kalian melihat mineral colorful yang tidak punya belahan, kalian harus curiga jangan-jangan itu olivine. Oke. Kalau mineral yang lain seperti apa, Bu? Oke, kalau yang ini, kalian bisa lihat belahannya? Bisa, Bu. Lihat, Bu. Nah, yang ini, kalian bisa lihat belahannya? Bisa, Bu. Terlihat, Bu. Kecil ya. Walaupun tipis sekali. Oke, oh ini kelihatan. Ini, kalian bisa lihat belahannya? Terlihat, Bu. Berarti dia bukan, kalau punya belahan berarti bukan olivine. Itu juga yang cara tips untuk kita membedakan olivine dengan mineral yang lain. Dalam membedakan masing-masing mineral itu, kita lihat ciri spesifiknya apa. Itu yang kita ambil untuk ngebedain dia dengan yang lain. Gitu ya. Olivine ditandai dengan bentuknya yang poligonal, walaupun tadi kita lihat ada yang prismatik, poligon, dan tidak punya belahan. Tidak punya belahan ini mutlak hukumnya kalau di olivine. Oke, lanjut lagi. Tadi belahan fracture pleukroid. Karena saya nggak bisa muter, berarti pleukroid itu bentuknya seperti ini. Ini ada, oke, sebentar. Gradasi perubahan warna di paralel nikol warnanya berubah ya di pengamatan nikol sejajar, itulah yang kita namakan sebagai pleukroid. Mineral seri bowen yang punya pleukroid itu hanya 2. Ada yang udah tahu kira-kira apa aja? Mineral seri bowen yang punya pleukroid hanya 2. Kira-kira ada yang tahu apa? Biotit dan hornblende, Bu. Dan hornblende. Oke, jadi kalau udah tahu patternnya, berarti itu bisa kita pakai, bisa bikin kita lebih gampang untuk mendefinisikan, untuk membedakan yang mineral yang satu dengan mineral seri bowen yang lainnya gitu kan ya. Oke, pleukroid, bagus. Nah sekarang tadi sudah sampai di pleukroid. Oke. Kita lanjut lagi di mineral, di sifat optik yang lainnya. Oke. Ketika saya tunjuk yang ini, reliefnya tinggi apakah rendah? Ketika saya tunjuk ini, batas pinggiran mineral beserta garis yang menunjukkan belahan dan pecahan itu tinggi, tegas atau tidak? Tegas, Bu. Tegas, berarti dia high relief. Ketika saya tunjuk yang ini ada mineralnya nggak sih? Saya cek di cross, ada. Nih, coba lihat yang ini, spot yang ini dan yang ini ada mineralnya nggak sih? Oh, ternyata ada tuh. Ini ada mineralnya. Begitu saya tunjuk yang ini, reliefnya rendah atau tinggi? Rendah, Bu. Rendah. Oke. Relief ini adalah cara paling gampang untuk membedakan mineral mafic dengan felsic. Kalau saya bilang mafic itu kan apa aja sih contohnya kalau mafic minerals?
olivin, piroksen, hornblende, gitu kan ya? Biotit. Dicirikan oleh warnanya apa kalau di megaskopis? Warna Bu. Gelap atau terang? Terang. Nah, maaf Rik. gelap, Bu. Gelap, Bu. Gelap, ya. Gelap. Seperti itu. Jadi dari sini jelas kalau cahaya itu akan merambat lurus sampai akhirnya dia ketemu media perambatan yang berbeda. Itu yang dinamakan oleh hukum Snellius. Nah, sekarang indeks bias ini apa? Oke, yang mau ke toilet. Oke, jadi indeks bias ini apa? Indeks bias ini adalah perbandingan kecepatan cahaya pada saat dia merambat pada saat dia merambat di di kondisi hampa udara dengan pada saat dia merambat di satu medium tertentu. Itu adalah definisi dari indeks bias atau perbandingan antara sudut datang sudut datang, ini sudut datang, dengan sudut bias. Perbandingan antara sinus sudut datang dengan sinus sudut bias, itu yang kita namakan sebagai indeks bias. Ini sudut datangnya, ini adalah sudut biasnya. Kalau ini sudut pantul. Oke, jadi setiap mineral, setiap objek itu dia punya indeks biasnya masing-masing. Karena nilai ini mutlak ada untuk semua material. Jadi kita bisa mengukur perbandingan kecepatan cahaya di ruang hampa udara dengan ketika dia bergerak di dalam media tersebut, itu perbandingannya berapa? Itu adalah indeks bias. Jadi indeks bias ini, jadi semua material itu akan punya indeks biasnya masing-masing. Semua material, termasuk dengan mineral. Seperti itu. Yang kita lakukan di lab, kita membandingkan besar mana indeks bias mineral ataukah indeks bias Kanada balsam. Itu yang kita lakukan di lab. Kemarin metodenya apa aja untuk melihat indeks bias ini? Illumination oblique, Bu. Ya. Ada apa? Oblique illumination? Sama backline, Bu. Ya, ada oblique illumination dan ada juga backline. Itu adalah cara mengukur, melihat indeks bias. Jadi, indeks bias ini nilainya ada dua. Pertama, nilai yang absolut. Jadi, nilai pasti. Misalkan, seperti yang tadi saya bilang, semua material akan punya indeks biasnya masing-masing. Semua mineral akan punya nilai indeks biasnya masing-masing. Dari olivin, piroksen, hornblende, sampai kalsit, sampai anhidrit, kuarsa, semua akan punya nilai indeks biasnya masing-masing. Itu yang dinamakan oleh indeks bias absolut. Absolut ini tidak akan kita lihat, tidak akan kita ukur di lab. Kenapa? Ya kan udah ada daftarnya juga gitu ya. Udah ada daftarnya yang kita amat dan lagi alatnya itu khusus. Kalau untuk mengukur indeks bias absolut. Untuk bisa mengeluarkan angka itu alatnya khusus. Yang kita lakukan di lab itu hanyalah membandingkan besar mana sih indeks bias mineral ataukah indeks bias Kanada balsam. Oke, Kanada balsam itu apa, Bu? Saya punya batuan ya. Oke. Saya punya mineral seperti ini. Sampai bisa menghasilkan sayatan. Kalian sudah pernah lihat sayatan belum? Thin section. Secara langsung belum, Bu. Secara langsung belum, tapi udah pernah lihat bentuknya ya. Kalau ini kan, ini mineral. Sebentar, saya kasih lihat thin section dulu. Oke, tipis ya.
Kelihatan nggak? Nah, ini sayatan. Jadi sayatan ini seperti ini. Dari benda 3 dimensi, seperti ini, kemudian dia dipotong setipis ini, gitu kan? Tebalnya itu berapa sih tebalnya sayatan ini? Tebalnya itu berapa? Batuan tadi atau mineral tadi dipotong setebal 0,03 mili. Mili ya, 1 mili aja kan udah tipis. Ini lebih tipis dari 1 mili, 0,03. 0,03. Kalau mineral atau batuan ini saya potong, saya taruhlah misalkan saya potong ya, set gitu. Saya potong terus udah gitu keratannya saya ambil. Sebelum untuk bisa saya taruh di gelas, ini namanya gelas preparat. Alas untuk menaruh sayatan ini dinamakan gelas preparat. Jadi potongan batuan tadi begitu saya taruh di atas ini, biar dia nggak geser-geser harus direkatkan kan? Harus dilem lah istilahnya. Habis dilem, dia nempel, baru ditutup lagi pakai gelas. Lem perekat sayatan tadi itulah yang dinamakan oleh Kanada balsam. Oke, kita di lab adalah mengukur besar mana indeks bias Kanada balsam ataukah indeks bias mineralnya. Gitu. Rata-rata kalau mafic mineral dia nilai indeks biasnya itu lebih besar dari 1,54. Karena indeks bias Kanada balsam itu 1,54. Rata-rata mafic mineral itu indeks biasnya adalah lebih besar dari 1,54. Kalau mineral felsic itu rata-rata lebih kecil dari 1,54. Gitu. Jadi yang kita lakukan nilai indeks bias itu ada 2 ya. Ada absolut dan ada juga relatif. Yang kita lakukan di lab adalah yang mana? Yang relatif atau yang absolut? Relatif. Relatif. Bu. Karena kalau absolut itu alatnya beda lagi. Dan kalian hanya tinggal lihat daftarnya aja. Udah ada listnya semua. Olefin berapa indeks biasnya, piroksen berapa, biotit berapa. Olefin itu kalau nggak salah 1,8 gitu ya, atau mendekati 2 gitu. Gitu. Dia lebih besar dari Kanada balsam. Kanada balsam adalah lem perekat sayatan. Seperti itu. Jadi tadi kita sudah deskripsikan soal indeks bias, soal sifat-sifat optik pada pengamatan Nicole sejajar ya. Tadi kita sudah coba mendeskripsi sifat-sifat optik pada pengamatan Nicole sejajar. Nah sekarang mungkin saya pengen ngasih informasi saja beberapa informasi terkait dengan sifat-sifat optik di pengamatan Nicole sejajar tadi. Sebentar. Oke, ini mafic atau felsic mineralnya? Ini kira-kira mineral yang ditunjuk tanda panah ini mineral mafic kah atau felsic? Mafic, Bu. Mafic. Mafic, Bu. Reliefnya tinggi atau rendah? Reliefnya tinggi atau rendah? Tinggi, Bu. Reliefnya apa? Tinggi, Bu. Tinggi, oke. Maka dari itu berarti dia masuk ke mafic atau felsic? Mafic, Bu. Mafic, Bu. Mafic mineral ya. Oke. Ini mineral. Oke, ini mafic minerals. Mafic mineralnya apa kira-kira? Ada yang punya ide? Dia tidak punya plekroid. Dia punya belahan. Bentuknya prismatik pendek dan prismatik panjang. Kira-kira ada yang punya ide nggak apa? Biotit bukan, Bu? Kalau biotit punya plekroid. Kalau ini tidak punya. Piroksen, Bu. Piroksen, ya. Oke. Sekarang coba kalian perhatikan yang tanda panah kuning dan tanda panah merah. Yang prismatik pendek dan prismatik panjang ini, itu semuanya adalah piroksen. Kok bisa ya, Bu, ya? Bentuknya yang satu pendek, yang satu panjang. Kira-kira kenapa tuh kira-kira?
Ini tuh semuanya piroksen, tapi ada yang bentuknya prismatik pendek, ada juga yang bentuknya prismatik panjang. Kenapa ya kok bisa kayak gitu ya? Kurang tahu, Bu. Jadi saya punya mineral. Oke. Kalian bayangkan single mineral, kalau saya tunjukkan yang ini kan single mineral ya. Kalau ini adalah single mineral, ini single mineral. Kalau batuan, dia kumpulan dari berbagai macam mineral. Setuju nggak? Setuju, Bu. Ya, Bu. Iya, mineral single mineral. Kalau batuan itu kumpulan dari berbagai mineral. Saya punya batuan nih, misalkan saya punya batuan. Saya minta sama si mamangnya, Pak, tolong dong ini disayat, Pak. Sejajar dengan sumbu C ya, Pak, ya, semuanya ya. Bisa nggak tuh kayak gitu? Oke, ini mineral ya. Sudut paling panjang mineral biasanya berarah vertikal. Terus juga dicirikan oleh belahan, itu adalah sumbu C. Yang di horizontalnya ini adalah A dan B. Oke, mineral-mineral ini ngacak nih. Kalau dalam satu batuan, kalian pernah melihat keteraturan bentuk nggak di sana? Maksudnya keteraturan posisi nggak? Dalam mineral ini kalau sudah ada di batuan, dia posisinya ngacak kan? Bisa jadi dia berdirinya begini, bisa jadi nanti dia bagian lainnya dia miring begini, bisa jadi dia rebahan begini. Tapi kalau udah menyusun batuan, mineral tadi kan ngacak gitu posisinya. Iya kan? Saya punya mineral yang bentuknya seperti ini. Saya punya mineral ortorombik misalkan. Saya punya mineral ortorombik yang bentuknya seperti ini. Kalau dia disayat, ini sumbu C, ini A, ini B, ya kan ya? Ya, setuju? Sepakat? Yang ini adalah sumbu C, yang vertikal. Yang masuk horizontal masuk ke dalam itu adalah A, yang horizontal dari pinggir ke pinggir itu adalah B. Sepakat nggak sampai sini? Iya, Bu. Sepakat, Bu. Sepakat ya, setuju ya? Oke. Oke. Kalau mineral ini kemudian dipotongnya begini. Tegak lurus dengan dipotongnya begini. Jadi dipotongnya itu sejajar dengan sumbu C. Bentuknya akan seperti apa? Apakah akan menghasilkan prismatik panjang ataukah prismatik pendek? Prismatik panjang, Bu. Panjang, Bu. Beda halnya kalau mineral ini kemudian kita potong secara horizontal. Maka ya hasilnya adalah panjang atau pendek jadinya? Prismatik pendek, Bu. Oke, sampai sini ada yang masih kebingungan? Kalau ada yang masih bingung, coba kita bareng-bareng. Saya bisa perlambat, kalian bisa tanyakan ke saya. Sampai sini, sampai ke arah pemotongan sayatan tadi. Kapan dia menghasilkan prismatik panjang, kapan dia menghasilkan prismatik pendek? Ada yang masih belum kebayang? Ada yang masih ada yang masih agak bingung di sini? Oke, akan kita lanjut ya. Nanti saya akan lebih perdalam lagi soal pengamatan Nicole, soal konsep-konsep di pengamatan Nicole sejajar. Besok kita lanjut. Besok jam berapa kita? Jam 1, Bu. Siang, Bu. Besok jam 1. Oke. Kalau kayak gitu, maka untuk kuliah kali ini saya cukupkan saja dulu sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, bisa diajukan. Apakah ada pertanyaan?
Belum ada sepertinya. Belum ada, Bu. Oke, karena tidak ada pertanyaan, maka saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai ketemu besok pagi ya. Besok siang.